Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun bih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana yang kita sebagai hamba kadang-kadang tidak tahu diri, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya, dengan sifat kasih sayangnya masih memberikan kita taufik untuk menghadiri acara yang Allah cintai dan Rasul cintai. Dan juga kita rasakan dalam hati, kita aplikasikan dalam hati, kita tunjukkan bahwasanya kita sekarang duduk di sini sebabnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita berkumpul bersama karena Nabi kita Muhammad. Kita menjadi saudara karena Nabi kita Muhammad. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala karena Nabi kita Muhammad. Kita tahu ilmu karena Nabi kita Muhammad. Bahkan kita tahu semuanya karena lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kita hormati, yang saya cintai, bahkan lebih daripada cinta kepada diri saya sendiri, yaitu ayahanda Abuya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Bahawi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, kabulkan hajat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa pada adinda tercinta, kepada adinda yang bersih hati, yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Jufri, dan juga Al-Habib Sayyid An-Najib Husain bin Segaf Baharu. Semoga mereka diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan perjuangan kakek mereka, perjuangan ayah mereka, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati serta saya cintai, Ketua Yayasan, yaitu Al-Haj Zakaria, dan juga Mudirul Ma'had Al-Haj Fadlullah. Semoga keduanya Allah Ta'ala berikan kekuatan yang banyak sehingga menjadi makmur pondok ini, sehingga menjadi pondok yang dicinta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, betapa girangnya, betapa bahagianya, betapa senangnya melihat kita sekarang berduduk-duduk meninggalkan dunia kita, meninggalkan urusan yang setiap hari begitu-gitu aja. Sekarang kita tinggalkan itu semua untuk Allah dan untuk Rasulullah. Apalagi himungnya kita melihat para adik-adik di sini, terpapar dari wajah mereka semangat ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Alangkah beruntungnya kalian, alangkah bahagianya kalian. Kalau kalian ingin merasakan hari raya, kalian tidak perlu menunggu adanya Idul Fitri atau Idul Adha. Karena guru saya, Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, beliau bilang kepada saya, hari kemenangan yang besar itu bukan ketika datangnya Idul Fitri atau Idul Adha, tapi kita bisa mendapatkan hari raya itu sendiri setiap hari. Kapan itu artinya? Dijawab oleh beliau, ketika kita berada di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal aid man fi qalbil Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kemenangan itu ketika kita berada di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bukti besar kita bahwasanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mendapatkan gubul, mendapatkan diterima oleh semua kalangan, dibaca maulidnya di mana-mana, orang cinta, orang senang. Apa sebabnya? Karena Al-Habib Ali mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW.
bahwasanya pernah ada seorang aulia bermimpi Nabi SAW. Bagaimana Nabi di situ berkeliling menunjukkan salah satu semua daripada kekasih-kekasih Allah SWT. Ini menjadi wali karena ibadah puasa. Ini menjadi wali karena banyak sholat. Ini menjadi wali karena rajin puasanya. Di saat itu datang Al-Imam Ali Al-Habsyi dan Rasulullah bilang bahwasanya kalau ini beda. Ini menjadi kekasih Allah Ta'ala karena aku yang mencintainya. Betapa beruntungnya kita sudah membaca maulid. Apalagi berapa beruntungnya lagi beruntungnya tidak akan habis di dunia maupun di akhirat. Thalibul ilm beruntungnya di dunia dapat, di akhirat dapat. Dia mau dapat dunia dapat, dia mau dapat akhirat dapat. Mau dapat seperti apa aja dapat. Bahkan kalau misalkan harus iri dengan posisi thalibul ilm, mungkin presiden iri, mungkin pejabat iri, mungkin orang-orang kaya iri melihat betapa mulianya seorang santri di sisi Allah dan di hati Rasulullah SAW. Sama yang seperti Al-Habib Hasan jelaskan bahwasanya tidak ada yang selamat di akhir zaman daripada fitnah yang luar biasa yang bentuknya sekarang macam-macam kecuali dengan ilmu agama. Benar. Tafaddah fa innal fitnah afdalul qa'idin ilal birri wat taqwa wa'dal qa'id. Sebaik penuntun, sebaik-baik imam itu adalah ilmu sendiri. Karena Nabi SAW masih ada bersama kita kalau misalnya kita berpegang teguh dengan ilmu. Rasulullah sudah jelaskan dari awal sampai akhir bagaimana selamat, bagaimana akan hancur. Itu Rasulullah sudah tinggalkan semuanya. Bagi kita sekarang untuk belajar, untuk mengerti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika waktu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya akan sahabat bahwasanya, ya Ali, siapakah sahabat yang paling berani? Siapakah sahabat yang paling pantang mundur? Dijawabnya oleh Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang paling berani itu Abu Bakar As-Siddiq. Dijawab oleh sahabat, kami mengiranya itu kamu, karena kamu tidak pernah lelah mendirikan hak dan menjauhkan batil, serta kamu berjihad fisabilillah. Sungguh tidak. Bahwasanya orang yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika waktu aku berumur 11 tahun, aku melihat pemandangan yang sangat sedih, sangat miris, di mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah melihat Rasulullah SAW. Rasulullah dikelilingi kafir Quraisy, ada yang mendorong ke sana, ada yang memukul ke sana, ada yang mendudukannya, ada yang mendirikannya. Sedihnya, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan Nabi SAW. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teriak dari jauh, celakalah kalian, hancurlah kalian, kalian mengganggu, menyiksa seseorang yang berkata bahwasanya Tuhanku adalah Allah SWT. Apa reaksi orang kufar Quraisy pada saat itu? Melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq membela sebaik-baik orang di muka bumi ini. Apa reaksi Rasulullah ketika Rasulullah dizalimi oleh umatnya sendiri? Rasulullah sabar. Rasulullah tersenyum. Rasulullah mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Tapi bagaimana lihat cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bilang, alangkah hancurnya kalian mengganggu Rasulullah. Belum Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai bicara, yang namanya Uqbah datang membawa sendalnya, sandal zaman dahulu itu, bukan sandal sekarang, sandal karet sekarang. Sandal zaman dahulu itu bawahnya kayu yang tebal. Diambilnya sandal Sayyidina Uqbah itu, dipukulkannya ke mukanya, matanya, mukanya. Sayyidina Ali bilang pada saat itu, wallahi, aku tidak kenal wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah dia dihancurkannya oleh kafir Quraisy pada saat itu. Pingsan Sayyidina Abu Bakar. Pingsan, bagaimana tidak pingsan? Dihabiskan, dihajar oleh banyak kufar Quraisy.
dibawanya lah perintah. Sekarang lihat bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq. Ketika orang-orang menyangka bahwasanya oh ini mati, ini nggak bakal hidup, ini mati, karena begitu parah lukanya dia. Itu sampai ke rumah, begitu membuka matanya pertama kali, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apakah dia meratapi nasibnya? Apakah dia mengutamakan kesehatannya? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada ibundanya? Ya ummah, akhbirini an Rasulillah. Taminini an Rasulillah. Wahai ibunda, bagaimana kabar Rasulullah? Madza fa'ila bi Rasulillah? Apa yang dilakukan kepada kafir Quraisy dan kepada Rasulullah apa? Bagaimana kabar sekarang Rasulullah? Bagaimana Rasulullah sekarang? Dan bagaimana kecintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Lihat bagaimana pengorbanannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk Rasulullah SAW. Sekarang kalau misalkan kita tanya diri kita, apa yang sudah kita korbankan kepada Rasulullah? Rasulullah sudah berkorban untuk kita membawa ilmu agama yang kita ajari ini sekarang. Dipukul sudah, dicaci sudah, diludahi sudah, diusir sudah. Tapi apa yang kita lakukan sebagai umat Rasulullah? Fain al-wafa. Di mana kesetiaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang kita mau menjadikan tempat balik kita? Siapa? Kita mau berharap kepada siapa selain Rasulullah? Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa sudah enak, tenang, karena dapat kabar daripada Sayyidina Fatimah bin Khattab bahwasanya Rasulullah dalam keadaan aman. Tolonglah aku, bawalah aku kepada Rasulullah sekarang. Padahal keadaannya matanya berdarah, mukanya hancur. Pergi beliau kepada Rasulullah SAW. Lihat bagaimana halnya seseorang yang sudah bersahabat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berderai air mata Rasulullah SAW. Senang Rasulullah menyambutnya. Inilah orang yang berkorban demiku. Inilah orang yang menghabiskannya hartanya serta umurnya untukku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang dan mendapatkan pelukannya Nabi SAW. Wallahi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berhak mendapatkan peluknya Nabi SAW. Kenapa? Karena dia berkorban dengan apa yang dia miliki, bahkan rohnya pun murah. Roh yang kita punya satu lembar sekarang murah untuk Nabi SAW. Seharusnya kita sebagai talibul ilm, sebagai umat Nabi Muhammad yang kalian ini diiringi, bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi posisi kalian seperti ini. Enaknya kita sudah lahir dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita meninggal, insya Allah kita akan disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kuatkanlah cinta kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta tidak didapatkan kecuali kita merapat kepada majelis, merapat kepada ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita mengharapkan Nabi menyambut kita? Maka ayo sambutlah ajakan Nabi pada majelis-majelis ilmu ini. Hidupkanlah semua, tinggalkan semua. Jangan karena dunia kita melantarkan, meninggalkan yang pasti. Ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha adallu minad dalili. Dunia itu sedikit daripada lebih sedikit. Wa 'ashikuha adallu minad dalili. Orang yang cinta dunia itu lebih hina daripada orang yang hina. Tu'mi goman bisihriha wa tusir. Dunia itu buat orang tuli, buat orang buta. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Karena apa? Karena dunia. Wahum al-mutahayyiruna bila dalil. Orang kalau sudah cinta dunia, luput darinya Allah, luput darinya Rasulullah, itu sudah awal kehancuran. Tapi kalau orang menghidupkan dunianya untuk Allah, untuk Rasulullah, maka sebaik-baik dunia dia punya. Oleh karena itu, marilah rajin-rajinlah kita kenali Nabi kita siapa. Pepatah banyak bahwasanya kita sudah paham, kita sudah tahu ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau misalkan kita bilang anak cinta Rasulullah, aku sayang terhadap Rasulullah, tapi meninggalkan majlis, tapi meninggalkan sholat jamaah, tapi meninggalkan sholat subuh, tapi meninggalkan untuk membangunkan anaknya sholat subuh, tapi anaknya dibangunkan untuk belajar.
Sholat yang sudah wajib enteng, tapi belajar. Ya belum tentu manfaatnya dia dapatkan. Dibangunkan namanya. Tapi kalau udah sholat subuh, oh biarin kesian itu capek. Inilah kalau kita jauh daripada pengaruhnya Nabi SAW. Maka pantas Imam Ghazali bilang nggak bakal ada yang selamat kecuali seseorang yang di hatinya ada ilmu Nabi Muhammad. Semoga dengan keagungan malam ini Allah Ta'ala mengisi hati kita dengan ilmunya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala isi kita dengan baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengisi kita, semua hati kita diisi oleh cintanya Nabi kita Muhammad. Sehingga kita meninggal disambut oleh Nabi Muhammad. Kita dihisab bersama Nabi Muhammad. Kita melewati siratal mustaqim bersama Nabi Muhammad. Sampai kita bertandakan bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebih saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.